Please lead the prayer to pray together. Please, let's pray together. Begin. Thank you, Aldo. Okay, I will check your attendance, please. Don't forget to say present, okay? Okay. Aditya. Present. Aldi. Absent. Or sick. Aldo. Present. Aris. Hari ini, di pagi hari ini kita akan membahas materi baru. Masih ingat kan materi minggu lalu kita bahas mengenai apa? Narrative text. Oke, itu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke materi baru, masih di bagian teks, di genre teksnya yaitu di descriptive text. Before I have a motivation for you, can you read? Bisa kan kamu membaca ini? Insya Allah, siapa yang mau coba baca? Fadila, please read, please baca. If you love it, give yourself anything is. Very good, thank you Fadila. If you believe in yourself, anything is possible. Ada yang tahu nggak artinya apa? Belum tahu? If you believe, jika kamu percaya terhadap diri kamu sendiri, segala sesuatunya itu pasti mungkin. Apa kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris? Jika kamu percaya terhadap diri kamu bahwa kamu bisa belajar bahasa Inggris, kamu bisa ngomong bahasa Inggris, kamu paham tentang bahasa Inggris, dan semuanya pasti menjadi mungkin. Understand? Yes. Baik. Nah, hari ini di pembelajaran kita hari ini kompetensi dasarnya yang pertama di pengetahuannya kalian harus bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif dan deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat lisan. Selanjutnya di keterampilannya kalian harus bisa menangkap makna dan juga menyusun teks deskriptif. Dan target di pembelajaran kita di pagi hari ini dan di pertemuan hari ini adalah kalian harus bisa menulis teks. Nah ini tujuan pembelajarannya, nanti tahapannya kalian akan harus menganalisis, membedakan fungsi, terus juga penggunaan dari fungsi sosial yang tadi, melengkapi teks. Itu penggunaan masuk ke atas ya, melengkapi teks lengkap dan terakhir menyusun teks deskriptif. What historical places do you know? Gedung, sate, apa lagi? Museum ada banyak loh di Jawa Barat. Museum apa? Yang mana lagi? Geologi. Kalian akan mendengarkan orang mendeskripsikan tentang Monas. Apa bu tugas kita bu? Gitu kan ya, kalian pasti nanya. Tugas kalian tuliskan kata yang kalian tangkap tentang apa yang diceritakan atau dideskripsikan mengenai Monas. Are you ready? Yes. Okay, saya akan. Presiden, oke, kamu dengar kata presiden. Apalagi satu lagi Restu? Jakarta Center. Silakan, siapa lagi tadi bunga ya? Historia, oke. Top. Atau mau dengar kata historia sama kata top. Pintar sekali, bagus gitu ya. Belum saya terangkan, tapi bunga sudah bisa menjabarkan bahwa ternyata teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Memberikan informasi, bagus banget. Memberikan informasi kepada siapa? The reader. Siapa itu reader? Pembaca. About illustration of certain person, place or something in specific way. Tentang ilustrasi dari suatu tempat, atau orang, atau juga benda-benda yang lain secara spesifik. Sama dengan waktu di naratif ini ya, yang pertama itu di paragraf pertama di teks deskriptif itu adalah introduce, perkenalkan dulu identitas dari si objek secara spesifik. Objeknya bisa orang, bisa benda, bisa. Nah silakan kalian jawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sesuai dengan pengalamannya. Kalau sudah pernah, tulis sudah pernah. Kalau belum pernah juga tulis belum pernah. Silakan. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanya.
Linknya di WA group. Yang pertama, sebelum kalian membuka link WA grupnya, lihat dulu perintah di activity 3. Perintahnya adalah read the following text carefully and discuss with your group and answer the question below. Baca teks di bawah dengan seksama atau dengan hati-hati dan diskusikan dengan grup kalian, dan setelah itu jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, di bawahnya di mana? Di dalam link, gitu ya. Understand? Dari Pahawang Island. Acungkan tangan. Silakan. Boleh berdiri. Kalau berdiri, silakan. Sinta berdiri, please. Loudly, please. Pahawang Island is an island located in Pulau Padana Subdistrict, Pasawaran District, Lampung Provinsi. The island is divided in two. They are Pahawang Besar Island, Pahawang Kecil Island. Oke, itu berarti diidentifikasinya. Ya, disebut tuh island. Nah, yang pertama tadi Pahawang Island, yang kedua Selayang Island. Nah, itu tadi termasuk ke dalam tempat bersejarah dan tempat wisata yang ada di Indonesia. Begitu, ya. Nah, berarti untuk pertemuan kita hari ini itu saja. Tadi sudah belajar apa itu general structure, definition, dan lain sebagainya. Sudah sejauh ini paham kan tentang materi tersebut? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, kita cukupkan sekian untuk pertemuan pertama. Di minggu yang akan datang, kita juga masih akan membahas mengenai descriptive text dan lebih ke fokus ke language text ya. Karena di akhir nanti kita harus bisa writing descriptive text, gitu ya. Baik, kita coba nanya dulu. Tadi ada kendala tidak dalam pengisian worksheetnya pada saat kerja kelompok? Sejauh ini bisa dipahami teksnya? Sudah bisa menemukan main idea-nya? Social function-nya? Bisa. Di generic structure juga sudah bisa? Saya bertanya, hari ini kita belajar apa sih? Descriptive text. Kita belajar dari descriptive text. Terus tempat sejarah apa saja yang sudah tadi kita pelajari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, I am fine also, alhamdulillah. I'm not sure I'm Miss. Yes? Yes. Call me not sure but Miss. Okay? Ini adalah unsur kebahasaan yang ada di dalam descriptive text. Yang pertama, descriptive text itu menggunakan fokusnya ke spesifik objeknya. Jadi kalau kita menggambarkan Monas, pasti yang digambarkan karakteristik dari si Monasnya. Monas itu ada di mana, terus Monas itu bentuknya seperti apa, dia seperti tower, the colornya apa, white kan ya? Terus dari apalagi yang termasuk ke dalam karakter dari Monas. Itu language yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, generally using present tense. Jadi to-be-nya menggunakan present, di mana present itu verbnya atau kata kerjanya bentuk pertama. Dan kalau menggunakan to-be-nya are, am, dan is. Itu di descriptive. Perintahnya arrange the jumble text below into the correct order and determine the generic structure of the text. Nah, si paragraf yang ada di depan kalian itu belum susunannya belum benar, gitu ya. Kalian harus menyusun kembali menjadi paragraf yang benar dan utuh. Ya.
Oke, berarti identification-nya di paragraf 2, description-nya yang bagian kedua di nomor berapa? Paragraf berapa? Paragraf 3. Terus dan terakhir di paragraf 1. Oke, jadi the correct order-nya 2, 3, 1. Oke, sama dengan teman-teman semuanya? Jadi yang ada lagi itu jadi identification. Terus Description di nomor 1 paragraf 1. di nomor 1 menjadi ya di paragraf 1 menjadi ya paragraf 2, 3. Berarti the correct order-nya adalah 3, 1, 2. Terima kasih Aldo. Tepanan untuk Aldo grafiknya dulu. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu contohkan gitu ya. Setelah itu langsung ditulis di dalam worksheet yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Bu, teksnya tentang apa? Nah, silakan handphone ya. Kalian finding in the internet, cari di internet tentang description about the tempat historical place gitu ya, tempat bersejarah atau tempat wisata. Kalau selesai, sudah apa judul dari teks yang ditulisnya? Liberty State. Kelompok 2, are you finished? Finish. What the title of your text? Taj Mahal. Ingin mempresentasikan hasil deskripsi judulnya Liberty State, the stage of liberty and enlightening the world or must now as the stage of liberty is pertama kami dari kelompok 3 ingin mendeskripsikan title of the text, the Great Wall of China. The Great Wall of China is not just a wall, it is a series of fortifications consisting of